Pemirsa, pandemi COVID-19 menuntut masyarakat dunia termasuk Indonesia untuk bisa beradaptasi dengan virus sampai nantinya vaksin antivirus ini ditemukan. Berbagai pengobatan dan terapi juga dilakukan di Indonesia dan untuk menunjang terapi tersebut juga dilakukan pelayanan kesehatan tradisional. Selain itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga merekomendasikan kepada masyarakat agar bisa menggunakan obat tradisional untuk bisa melawan virus COVID-19. Namun pertanyaannya adalah bagaimana menggunakan obat tradisional di masa pandemi virus COVID-19 ini. Kita akan bahasnya langsung bersama dengan Ibu Ina Rosalina selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sudah tergabung bersama kami. Selamat pagi Ibu Ina. Selamat pagi Mas Jason, Bapak Ibu sekalian. Iya, Ibu Ina, saya mau langsung saja. Kita ini masih masyarakat dunia termasuk Indonesia masih menghadapi COVID-19 sampai nanti virusnya ditemukan, begitu Bu. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional, ini juga menarik sebagai penunjang terhadap terapi-terapi yang sudah ada. Bisa dijelaskan Bu, apa sebenarnya pelayanan kesehatan tradisional dan obat tradisional yang diatur dalam undang-undang sebenarnya ini Bu? Jadi pelayanan kesehatan tradisional itu adalah cara perawatan atau pengobatan yang memakai cara yang sudah dipakai sejak berabad-abad yang lalu, yang tentunya sangat aman dan bermanfaat buat masyarakat dan juga tidak melanggar etika. Jadi di Kementerian Kesehatan itu memang ada salah satu direktoratnya yang mengurus tentang cara pelayanan tradisional selain cara konvensional. Jadi yang diatur adalah secara empiris, misalnya para penyehat tradisional atau bagaimana masyarakat memakai ramuan sendiri, atau secara komplementer yang sudah dibuktikan secara ilmiah, atau juga yang dilakukan pelayanannya di rumah sakit atau di puskesmas gitu ya. Sedangkan kalau obat tradisional adalah bahan yang dipakai sebagai obat, jadi bahan baku alam Indonesia yang dipakai sebagai obat atau ramuan untuk melakukan perawatan terhadap tubuh supaya tetap sehat atau mengurangi keluhan ringan di masyarakat. Dan masyarakat memakai ramuan itu bisa sendiri atau bisa memakai langsung, beli langsung maksud saya. Gitu Mas Jason. Oke. Untuk pemanfaatan dari pelayanan kesehatan tradisional ini sendiri di Indonesia seperti apa Bu? Di Indonesia ini pemanfaatan di Indonesia ya, sebetulnya kalau di Indonesia kita kan peraturannya sudah ada, mulai dari undang-undang, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kesehatan yang secara teknis itu mengatur, itu sudah ada. Sehingga di Indonesia itu sudah ada programnya bagaimana cara masyarakat membuat taman obat keluarga ya. Masyarakat tuh membuat tanaman di sekitar rumahnya yang bisa dipakai untuk dikonsumsi sendiri. Ada juga sekolahnya yang sudah ada. Jadi ada sekolah dari mulai D3, D4, dan S1 itu sudah ada di Indonesia. Jadi misalnya D3 Jamu, D3 Batra, D4, semuanya caranya atau kurikulumnya tentang pelayanan kesehatan tradisional. Jadi mungkin masyarakat Indonesia harus mengetahui bahwa tidak di luar Indonesia aja loh ada sekolah khusus pelayanan cara tradisional, tapi di Indonesia juga ada. Oke, dan sudah ada kebijakan atau aturan yang mengatur terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional ini ya Bu ya? Ada, kan saya tadi bilang udah ada undang-undang kesehatan, undang-undang itu tertinggi, Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 itu mengatur tentang cara pelayanan kesehatan tradisional. Apa itu pelayanan kesehatan tradisional? Di situ ada upaya kesehatan untuk masyarakat itu ada dua macam. Cara konvensional oleh para tenaga kesehatan dan ada cara tradisional oleh para tenaga kesehatan tradisional. Kemudian ada peraturan pemerintahnya nomor 103 tahun 2014. Itu aturan bagaimana tradisional kesehatan di Indonesia itu seperti apa. Teknisnya bagaimana? Ada aturannya melalui peraturan Menteri Kesehatan. Jadi komplit itu. Oke, instrumennya sudah ada, tapi kalau kita berbicara terkait dengan spesifik Bu, obat tradisionalnya, ini obat tradisional yang dimaksud ini seperti apa? Apa-apa saja jenisnya Bu sebenarnya?
Nah, kalau kita berbicara tentang obat tradisional ya, tadi saya katakan bahwa obat tradisional berasal dari bahan baku alam yang ada di Indonesia, dan itu dari hasil riset itu kita mendapatkan ada sekitar 47.000 tanaman. Dari 47.000 itu ada sekitar 2.500-an yang bisa diidentifikasi sebagai spesiesnya yang bisa dipakai untuk kesehatan. Nah, sebetulnya tanaman obat tradisional itu ada 3 macam, yaitu satu jamu. Ya, jamu kan kita tahu sekarang ini ada 10.000 jamu yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang bersifat terregistrasi, harus terregistrasi. Yang kedua adalah obat herbal terstandar, artinya adalah obat tradisional yang sudah dibuktikan secara praklinis, ya, dibuktikan secara ilmiah, secara praklinis. Saat ini ada sekitar 65 macam, dan satu lagi berbentuk fitofarmaka. Fitofarmaka itu adalah obat, adalah bahan baku alam yang sudah dibuktikan secara praklinis dan uji klinis, yang sekarang jumlahnya ada sekitar 23 macam, yang artinya yang fitofarmaka itu bisa dipakai di fasilitas pelayanan kesehatan. Obat herbal terstandar dan fitofarmaka bisa dipakai di pelayanan kesehatan karena sebagai obat modern istilahnya, asli Indonesia. Bu Ina, tapi ada juga kalau kita melihat di misalnya toko obat herbal yang dijual di pasaran, begitu ada obat herbal yang diklaim bisa menyembuhkan penyakit A, penyakit B. Tanggapannya seperti apa, Bu? Ya, jadi memang saat ini banyak sekali di masyarakat yang memakai obat atau ramuan ya, ramuan herbal yang diklaim bisa menyembuhkan penyakit A, penyakit B, dan penyakit C. Intinya ramuan atau herbal itu adalah dipakai saat ini masih sebagai komplement, membantu pengobatan secara konvensional. Jadi misalnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk mengurangi keluhan ringan, sebagai komplement dalam penyakit-penyakit komorbid. Kalau kita lihat di saat ini COVID-19 ini ada namanya komorbid. Jadi penyakit hipertensi, diabetes, kita sebagai komplement bisa membantu gitu. Jadi bukan mengobati. Saat ini masih diteliti, ya. Ya. Oke, berarti memang obat herbal bukan menjadi pilihan satu-satunya untuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu, termasuk juga COVID-19. Tapi ini juga sebagai terapi penunjang direkomendasikannya, kurang lebih seperti itu, Bu Ina. Bu Ina, saya mau tahan dulu, nanti saya akan lebih tanya mendetail bagaimana dengan khasiat obat tradisional untuk mencegah COVID-19. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dan masih membahas bagaimana obat tradisional bisa mengatasi COVID-19. Saya mau kembali lagi ke Bu Ina. Bu, kalau kita kaitkan dengan situasi saat ini COVID-19 yang kita hadapi sebagai pandemi global, begitu, ini juga kemudian memunculkan banyak-banyak berita kalau kita lihat. Ada yang mengatakan bahwa obat herbal tertentu ini bisa menyembuhkan COVID-19. Ini seperti apa, Bu? Padahal tadi di segmen sebelumnya Ibu bilang bahwa obat herbal ini bukan untuk menyembuhkan, tapi ini sebagai penunjang. Iya, jadi kalau kita ketahui obat herbal itu atau ramuan itu bisa menyembuhkan atau enggak sih untuk COVID-19. Kita lihat COVID-19. Jadi virus corona ini salah satunya adalah bisa mengenai seseorang kalau daya tahan tubuhnya itu rendah. Penyebab daya tahan tubuh rendah itu bisa karena stres, kurang makan, ataupun memang dia kurang asupan yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Begitu ya, selain perilaku hidup bersih dan sehat, masker dan sebagainya ya Mas. Jadi kalau kita lihat dengan herbal, ramuan itu bisa mempunyai beberapa peran, fungsi. Ada yang sebagai imunomodulator, ya, meningkatkan daya tahan tubuh, ada yang sebagai mengurangi sakit ringan, ada sebagai komplement tadi saya katakan. Kita contoh, di masyarakat itu sering sekali pakai empon-empon. Sebetulnya kalau kita lihat nih, empon-empon itu apa sih? Misalnya ini temulawak.
Kemudian ini saya bawa jahe ya. Kemudian ini adalah kunyit atau serai. Dan ini semua mempunyai zat aktif yang berperan ke tubuh meningkatkan sel tubuh, sel imun tubuh, sehingga tubuh kita itu menjadi kuat. Sehingga virus yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi nggak bisa masuk, kita tidak bisa sakit kita kalau daya tahan tubuh kita sehat, tinggi gitu. Nah sekarang masyarakat itu sudah pola hidupnya berubah. Mereka bagaimana cara mencari untuk meningkatkan daya tahan tubuh di saat COVID ini, karena masyarakat sudah sadar bagaimana supaya saya tidak terkena COVID, yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Makanya mereka lari mencari ramuan. Nah, empon-empon itu sangat bagus. Silahkan ramuannya dicampurnya. Bagaimana yang penting harus dicuci bersih, merebusnya dengan tempat yang betul, jangan pakai aluminium. Bagaimana cara merebusnya? Apakah harus ditutup, jangan dibuka, harus direbus dengan air. Mendidih kemudian jadi api kecil agar zat aktif yang ada di ramuan itu akan menjadi baik dan bagus untuk tubuh kita. Jadi bukan mematikan virus ya Mas Jason, tapi dia meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh kita menjadi kuat. Kalau bisa dikonsumsi dengan terus-menerus, itu daya tahan tubuh kita menjadi kuat karena zat aktif di masing-masing ramuan itu macam-macam. Ada yang mengandung quercetin, ada mengandung kurkuminoid dan sebagainya. Dan itu silahkan dicampur ditambah gula aren atau madu. Oh itu sangat bagus sekali. Ya sehingga masyarakat itu bisa membuat sendiri. Artinya di sini tegas Bu Ina mengatakan bahwa tidak bisa mematikan virus, namun ini menunjang untuk imun dan mengurangi gejala-gejala yang ada seperti itu Bu. Kalau kita lihat secara spesifik untuk COVID-19 ini sendiri, ini kan obat tradisional sumbernya banyak, tanaman-tanaman jenis tanamannya juga banyak yang digunakan sebagai obat tradisional. Yang kira-kira mempunyai efek untuk bisa memerangi atau membentengi seseorang dari COVID-19 itu jenis tanamannya seperti apa Bu kira-kira? Contohnya apa? Jadi tadi saya katakan bahwa tanaman itu ada berbentuk rimpang, ada berbentuk kulit kayu, ada berbentuk daunnya, akarnya dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, kalau saya melihat di masyarakat yang sering dipakai, silahkan memakai yang tadi rimpang itu. Yaitu ini misalnya kencur, kemudian jahe. Sebetulnya ada juga yang namanya jahe merah. Jahe merah itu quercetinnya zat aktif untuk meningkatkan daya tubuhnya lebih kuat. Kemudian kunyit ya, ada temulawak. Kemudian juga ada yang namanya serai, itu bisa dicampur diolah. Itu silakan, itu sangat bagus. Ada juga yang memakai kayu manis atau dengan untuk mengurangi misalnya gini, oh saya batuk gitu ya, karena batuk pilek gitu, silahkan memakai kencur. Kencur yang dicampur dengan jeruk nipis atau gula atau madu, itu untuk meningkatkan, menghilangkan batuk. Oh saya stres nih nggak bisa tidur, silahkan dengan pala dengan jeruk nipis dan gula dimakan sehingga kita menjadi enak tidur. Jadi itu ramuan itu bisa dipakai satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, bisa juga untuk mengurangi keluhan yang ada di masyarakat, misalnya keluhan sakit kepala dan sebagainya. Ada juga untuk menjadi komplement sebagai komorbid, misalnya darah tinggi pakai seledri atau bawang putih dan sebagainya gitu loh Mas. Baik, Bu Ina nanti saya akan tanya karena Ibu Ina tadi bilang bahwa ini adalah resep turun-temurun begitu dan sudah dilakukan secara empiris begitu. Apakah Kementerian Kesehatan sudah punya acuan yang bisa menjadi pegangan dan akhirnya bisa dipercaya oleh masyarakat untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan obat tradisional? Kita akan bahas Bu Ina usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya. Ya, sekali lagi pemirsa seperti yang sudah dijelaskan Ibu Ina tadi bahwasanya obat tradisional memang direkomendasikan untuk terapi penunjang bukan untuk menyembuhkan suatu penyakit apalagi virus COVID-19. Saya kembali lagi ke Bu Ina. Bu, apa yang kemudian menjadi acuan yang dijadikan oleh Kementerian Kesehatan untuk obat-obat tradisional ini benar-benar bisa dipercaya dan akhirnya digunakan secara maksimal oleh masyarakat?
Ya, sebetulnya dalam membuat acuan ini tentu sebelumnya ada penelitian. Jadi kita koordinasi dengan tim peneliti, ada Litbang, ada SP3T yang ada di daerah. Apakah ini aman atau tidak, begitu ya. Dan juga berdasarkan berbasis empiris turun-temurun ataupun berbasis bukti untuk yang fitofarmaka. Dan di Kementerian Kesehatan itu sudah ada namanya buku saku sebetulnya, buku saku petunjuk praktis asuhan mandiri pemanfaatan toga yang kita sudah sebar ke seluruh Indonesia, dan juga ada yang namanya panduan atau formularium ramuan obat tradisional Indonesia yang bisa dipakai oleh masyarakat. Nah, mungkin Mas Jason, saya juga ingin menyampaikan bahwa sebetulnya dari riset kesehatan dasar secara nasional itu 50% penduduk Indonesia itu memakai ramuan atau cara tradisional, bisa meramu sendiri, ramu baru ya segar ataupun dengan jamu. Jamu itu semua, makanya ada macam-macam jamu yang sudah diproduksi oleh masyarakat di Indonesia, dan ini sangat bermanfaat untuk kebugaran tubuh dan tentu untuk meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Tapi diminum yang rutin gitu ya, bukan hanya sekali-kali gitu. Sehingga kita akan tercegah dari virus apapun. Oke, Bu, apa sebenarnya perbedaan pemanfaatan obat tradisional yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, Bu? Jadi kalau yang dilakukan mandiri oleh masyarakat, kita sarankan kepada masyarakat untuk menanam sendiri. Kemudian ataupun walaupun beli tadi bahan-bahan ini, dia meracik sendiri dengan panduan atau pedoman yang sudah ada. Sedangkan yang di fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah biasanya memakai obat yang modern, fitofarmaka, yang sudah ada uji klinik atau uji praklinik, namanya obat herbal terstandar. Jadi bentuknya ada kapsul, ada berbagai macam bentuk. Nah, itu bisa di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang bisa mungkin diresepkan oleh para dokter. Kalau jamu ini mandiri nih, ini asuhan mandiri. Jadi mereka masyarakat bisa melakukan sendiri, silahkan gitu. Dan ini juga cukup aman dan sangat baik untuk tubuh. Oke, Bu Ina, apa kemudian yang menjadi saran atau rekomendasi yang bisa diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk masyarakat agar bisa meningkatkan imunitas tubuhnya? Tips-tips apa yang bisa diberikan? Apalagi kita tahu kita masih bergelut atau masih menghadapi dengan situasi pandemi COVID-19 ini, Bu Ina. Ya, jadi kalau mungkin buat masyarakat Indonesia, kami dari Kementerian Kesehatan juga sudah ada, selain tadi buku panduan, ada surat edaran dari Dirjen Pelayanan Kesehatan mengenai pemanfaatan obat tradisional untuk kesehatan tubuh dan perawatan tubuh selama masa COVID-19 ini, sehingga masyarakat silahkan memakai ramuan. Ini aman dan sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena ramuan ini sekali lagi baik temulawak, jahe dan sebagainya ataupun jamu yang sudah diproduksi masing-masing itu mempunyai sifat sebagai imunomodulator. Imunomodulator itu meningkatkan sistem imun yang ada di dalam tubuh. Itu sudah ada penelitiannya. Jadi aman, silahkan dipakai sehingga kita akan mudah-mudahan ya tidak terkena dengan COVID-19 ini. Tetapi tentu kita tetap jangan lupa dengan pola hidup bersih dan sehat dengan memakai masker, cuci tangan, physical distancing, olahraga setiap hari, kena matahari itu tetap dilakukan. Tetapi juga silahkan meminum ramuan yang bersifat meningkatkan sistem imun. Dan itu aman, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Ina Rosalina, Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami. Semoga dengan adanya pembahasan ini banyak masyarakat yang kemudian juga memilih obat tradisional untuk bisa meningkatkan imunitas tubuhnya dan bersama-sama memerangi virus COVID-19. Sekali lagi terima kasih Ibu Ina Rosalina. Ya. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar kesehatan, Anda bisa menghubungi hotline Kementerian Kesehatan di 119 dengan extension 9. Kemudian Anda juga bisa menghubungi Halo Kemenkes
lewat kode wilayah 021 diikuti dengan nomor 1500567 dan juga Anda bisa pantau informasi lewat media sosial Twitter resmi Kementerian Kesehatan di @kemenkes.ri. Dan pemirsa jangan kemana-mana, saat lagi Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.